Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman yang sungguh mengantar kita untuk melihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tadi dalam pengantar Injil dilihatkan Yesus menyingkir karena setelah kematian Yohanes Pembaptis, Yesus tidak bisa dengan mudah leluasa mewartakan Injil di daerah perkotaan yang dekat dengan pusat keagamaan. Justru karena itu menjadi pilihan Yesus, dia pergi ke tanah Zebulon dan Naftali, ke kota Kapernaum. Ya, Kapernaum mungkin identik dengan Surabaya, ya. Kota yang multi etnis, kota yang kemungkinan besar juga banyak orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Ya, semakin ke kota itu semakin juga kejahatan, dosa, dan sebagainya itu semakin bertambah. Ya. Tetapi justru disitulah Tuhan Yesus memberitakan Injilnya dengan memaklumkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah kita pahami sebagai Allah yang meraja, bukan untuk menguasai, tetapi untuk menghadirkan cintanya. Ya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi juga memaklumkan, ya, mewartakan bahwa tanah Zebulon dan Naftali, tanah atau wilayah bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang. Allah akan membebaskan mereka dan Allah akan memberikan sukacita kepada mereka. Ya. Inilah yang perlu kita renungkan, bahwasanya perjumpaan kita dengan Yesus adalah perjumpaan yang mengantar kita untuk melihat bahwa terang Allah telah hadir di dalam hidup kita. Kerajaan Allah
sungguh dihadiahkan untuk kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Ketika kita bisa melihat pertobatan secara tepat. Pertobatan itu bukan karena Allah itu suka menghukum, maka kita harus sering datang ke tempat pengakuan supaya tidak dihukum. Tetapi pertobatan merupakan rahmat bagi kita untuk menikmati sukacita harapannya. Bahwasanya Allah akan membantu kita untuk melepaskan dari ikatan dosa yang membuat kita seringkali sulit untuk bersukacita. Kita sendiri belum tetangga kita, orang di sekitar kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan yang berarti bahwa kita sekarang tidak mau memihak si jahat. Saya mau memihak Allah. Saya mau berada bersama dengan Allah. Atau istilahnya pemazmur tadi, saya mau diam di rumah Allah. Inilah yang harus kita inginkan dalam hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat sukacita, melihat harapan, melihat solusi atas apa yang terjadi dalam hidup kita yang seringkali blunder seperti lingkaran setan. Bapak memarahi ibu, ibu memarahi bapak, bapak dan ibu memarahi anak, anak memarahi orang tuanya. Ya, itu seringkali menjadi lingkaran setan yang sulit terselesaikan. Pekerja protes dengan pimpinannya, pimpinannya mengeluh tentang pekerjanya. Ya sama juga di gereja. Umat mengeluh tentang pastor parokinya, pastor parokinya juga mengeluh, umatku kok angel men. Ya seringkali dalam hidup kita hanya bisanya begitu. Untuk itulah kita dipanggil pada hari ini. Paulus pun juga dalam bacaan kedua tadi juga bosen Iki sudah mendengarkan Injil, tapi hidupnya masih belum sesuai dengan Injil. Masih ada pengkotak-kotakan. Ada yang mengatakan, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku anggota KTM, aku anggota ini, aku anggota itu. Aku senang dengan pastor itu. Seringkali hidup kita itu tidak berpusat pada Yesus sendiri. Itulah mengapa kemudian Yesus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Adakah Paulus disalibkan demi kamu atau bukan untuk membaptisnya? Kristus adalah satu. Kita semua pada hari ini diundang sudah terkasih dalam Tuhan untuk berani mengorientasikan hidup kita kembali kepada sukacita Injili yang dikatakan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, yang sudah dirasakan oleh murid-murid yang ketika mendengarkan panggilan Tuhan langsung bahasa Jawanya nginciliknya, ngikuti Tuhan dengan sukacita. Petrus atau Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Kira-kira mengapa mereka dengan mudah meninggalkan perahu dalannya dan orang tuanya untuk mengikuti Yesus? Karena sabda Yesus itu sungguh-sungguh berkuasa. Sabda Yesus itu sungguh-sungguh akan memberi kebebasan kepada kita. Sabda Yesus tidak pernah tipu-tipu untuk kita. Sabda Yesus selalu benar. Antara lain Tuhan Yesus menginginkan dia lebih bersuka cita, lebih baik satu orang bertobat lebih sukacita di surga daripada 99 yang tidak mau bertobat. Berbicara tentang pertobatan, saya seringkali harus mengatakan saya sampai di sini karena saya juga melakukan pertobatan itu. Kalau saya tidak melakukan pertobatan itu, mungkin saya tidak sampai di sini. Ngapain di Surabaya, susah-susah, mikirnya banyak, senangnya sedikit. Kalau di desa senang, di paroki-paroki di luar Surabaya bisa ke stasi A, stasi B. Ini gerejanya mau jiji, wae.
Lalu kemudian juga tentu banyak masalah yang sudah saya lakukan, ya. Tetapi Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberikan peluang, Tuhan memberikan harapan. Disitulah saya melihat bahwa sungguh Tuhan itu menginginkan agar kita ini tinggal di dalam kasih-Nya, ya. Dan saya bersyukur saya boleh sampai di sini, ya. Karena pengalaman akan kerahiman dan kasih Tuhan yang berlimpah. Mari kita mau dalam peran kasih, saudara kasih dalam Tuhan, supaya warta tentang pertobatan dan kerajaan Allah kita hadirkan di dalam keluarga kita, di lingkungan hidup kita, supaya sungguh-sungguh, ya, banyak orang kemudian melihat dan mengikuti Yesus, ya, dengan sukacita, dan kemudian bisa juga menyaksikan sebagaimana Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh merupakan Allah yang tinggal dan beserta kita, ya. Itulah yang membuat mereka tidak bisa berpaling ke yang lain. Itulah yang membuat mereka selalu setia, bahkan sampai meninggal dengan kemartiran. Semoga kita pun juga membawa sukacita itu senantiasa dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.